pada kedatangannya yang dua kali, tapi dia juga datang di tengah kita. Amin. Yehova Syam, dia ada di situ. Amin. Selamat datang Bu Yayu dengan Ari. Terima kasih. Yuk kita mulai dengan bersama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan, tahun 2023 ada kemenangan terjadi, ada amin. Pujian kepada Tuhan, ada amin. Pujian Tuhan, mari kita akan berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Ku berharap kepada kita pujikan dengan sepenuh segala hati kita. Kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu jamaah Tuhan, ramai Tuhan. Glory, haleluya.
Tuhan, mau mencari wajah pagi hari ini Tuhan, kesetiaan kami. Hadirat menyatakan di tempat ini, kuasa menyatakan mujizat menyatakan di tempat ini. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam nama-Mu ada pertolongan, ada jalan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah limpahkan, yang Tuhan sudah kuatkan. Kami mau menari Bapa, kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan mata. Kita bangkit berdiri. Sialalala aku cinta Yesus. Katakan sialalala aku cinta Yesus sama dengan diri kita. Sialalala. Oh bukan bola. Tidak akan berlaku. Oh bebas kamu Yesus cinta saya. Amin.
Ini aku juga itu berkat Tuhan, tak akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tak akan memberikan yang terbaik, kita akan diri. Ambil kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak akan mengucap syukur kami hari ini ya hari buat Engkau menyerahkan hatimu bersorak-sorai Tuhan. Kami ini memberikan yang terbaik. Harta kekayaan yang telah Kau percayakan pada kami. Kuduskan suci atas ini akan memberkati tangan yang memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Semua untuk kemuliaan-Mu di gereja milik kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Salah satu pujian dengan imanku. Kita menghadapi masalah persoalan.
mendengarkan saudara firman Tuhan. Yang satu Tuhan perlindungan-Mu, telah menolong-Mu, telah berbuat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi juru bangsa firman kami. Tuhan.
baik baru. Saudara, kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Berkati Ibu Yai untuk membawakan pagi hari ini. Tuhan tidak memberikan akan memberikan manfaat dan pengetahuan. Anak Kudus bekerja pagi hari ini dalam awal tenaga. Ayo kami belajar firman. Akan kami mau merenungkan firman. Kami mau melakukan firman. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Oh. Tiba waktunya untuk pergi kelas. Anak-anak bisa maju ke depan bersama dengan ibu guru. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dengan kasih-Mu yang tidak pernah membeda-bedakan. Anak-anakku, sejak kecil Engkau mengenal kitab suci, dan Tuhan akan terus memberi kepada kalian kehidupan yang berasal dan bersumber dari Allah kita yang hidup, sehingga engkau dapat mengalami sejak kecil Tuhan yang besar itu dalam hidupmu, dan kalian kelak akan menjadi orang-orang besar di hadapan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sekarang masuklah ke kelas dengan iman bersama dengan ibu gurumu yang akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Mari Bu. Shalom. Shalom. Anak-anak kecil ya, mulai bimbing untuk mereka juga mengenal Kristus Yesus yang luar biasa. Kita tahu bahwa anak-anak kita pun juga nantinya akan menjadi penerus ya. Wah, luar biasa sekali. Kita sudah pujian penyembahan, kami merasakan juga kehadiran Tuhan. Terima kasih Pak Paulus sudah memberkati. Kalau saya boleh ada di tempat ini bukan karena gagah kuat saya, tapi itu semua karena Amin. Ya, tahun 2022 sudah kita lewati. Ini tidak pakai mic ya? Ini lupa. Maklum ya, faktor U. Tahun 2022 sudah kita lewati. Ini tadi kok tidak ada kesaksian ya? Pak Paulus kan tidak ada kesaksian ya Pak Paulus? Oh, Pak Paulus mau pergi ya? Wah, puji Tuhan. Ini berarti dipersingkat ini ya Pak Paulus. Puji Tuhan ya. Kita mau merenungkan sekarang ini tahun 2022 sudah kita lewati. Kita perlu dengan apa? Sukacita. Tuhan telah datang di dalam hidup kita. Natal sudah kita lewati juga. Bukan hanya kemarin aja loh ya, tapi Natal itu setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan hadir karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah mengangkat kita. Kita mendapatkan hak dan kunci kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya. Sebetulnya banyak sekali kesaksian saya, tapi kapan-kapan aja. Nah, kita mau buka di sini di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan. Yohanes 16 ayat 13. Siap ya? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa sekali firman ini ya. Kalau kita ini dipimpin oleh roh kebenaran, semuanya akan disingkapkan. Tuhan Yesus pun mendapatkan segala sesuatunya dari Allah Bapa kita yang di surga. Dan saya yakin dan percaya itu dilanjutkan kepada anak-anaknya, untuk supaya kita ini juga diberikan kekuatan, diberikan kita memiliki kebenaran, mengucapkannya dengan benar, dengan pikiran yang sehat. Nah, kita selama ini sudah diajarkan banyak oleh Pak Paulus tentunya ya di tempat ini Bapak Ibu. Kalau kita ini memiliki Allah yang luar biasa, pikiran-pikiran kita juga mulai diubahkan. Jangan kita terbawa arus yang namanya mau resesi, mau namanya gelap, mau namanya kesusahan, pasti semuanya itu akan mengalami. Seperti contohnya ya, kemarin kita sudah mengadakan persekutuan puji Tuhan tahun 2023 diawali dengan keluarga, kelas keluarga. Saya rindu sekali kok kemarin Dendralah itu bisa mengumpulkan anak-anak. Wah, mereka ternyata luar biasa sekali, antusias. Mereka sudah mempersiapkan yang luar biasa. Menantu yang bawa pujian, kami menyampaikan sedikit ulasan. Nah, saya mau tanya sekarang Bapak Ibu di tempat ini. Kalau kita ini melihat ada teh, kita suguhkan untuk Bapak Ibu minuman teh. Teh itu tentunya diprosesnya juga lama ya kan. Metiknya daun juga jangan keliru. Saya pernah ke daerah Dieng, Tambi, itu cara memotongnya aja dari ujungnya itu ada cabang tiganya, itu yang betul. Tidak asal daunnya dipotong gitu, tidak ternyata. Nah, dari situ nanti pasti diproses lagi, dijemur, masih digiling, diapain. Saya sebetulnya kemarin melihat, tapi sudah untuk upang itu anak-anak sekarang tidak bidangnya seperti itu. Tapi kalau semua olah plastik, saya boleh ceritakan ya kan. Kalau kita itu memang proses. Setiap anak-anak Tuhan itu pasti diproses. Teh ini tadi pun akhirnya akan memberikan aroma yang luar biasa karena ada penambahan, ada melatinya, ada bunga apa itu seruni kalau tidak salah ya, yang ujungnya merah, bunganya putih-putih kecil-kecil. Kalau di jalan-jalan itu banyak, saya dulu sering menemui wanginya luar biasa. Nah, itu untuk penambahan teh tadi. Nah, setelah jadi disuguhkan dengan dituang air panas, akan jadi air minum teh yang enak tentunya. Apalagi kalau ditambahkan lagi gula. Nah, kalau ini tadi ditambahkan gula tidak diaduk, rasanya tetap ya kan, masih tetap pahit. Tapi kalau nanti sudah diaduk, rasanya juga akan manis. Jadi hidup setiap anak-anak Tuhan itu juga seperti teh ini tadi. Diproses dulu, digoncangkan, setelah ditambahin sesuatu yang firman Tuhan ini tadi ya di dalam roh kebenaran ditambahin, goncang terus, kita ini nantinya akan muncul sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, tangguh tentunya. Ya, kalau kita mau digoncang ya, kalau yang nggak mau digoncang kita nggak akan naik kelas. Anak-anak sekolah aja mesti pakai ujian dulu. Nah, kita ini kasih ujian itu tadi supaya kita ini semakin dari semakin naik, bukan semakin turun. Dan tahun 2023 ini saya yakin dan percaya setiap bapak ibu pasti memiliki cerita yang luar biasa. Saya rindu bapak ibu untuk menyampaikan kesaksian masing-masing. Kemarin
menantu saya bilang saya bersyukur sekali tahun 2022 terlewati dengan ucapan syukur itu melalui apa? Untuk dibimbing Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu, kemarin kita bersama Fani di firman juga dikatakan belajar untuk apa? Memberi. Kita tidak boleh memberi itu terus nanti berpikirannya, oh dikasih ya wis ora. Ya kan? Orang ngerti. Kalau kita memberi terus nanti minta kita itu dihargai, minta itu tidak ikhlas itu namanya. Apalagi kita memberi untuk Tuhan, tentunya Tuhan juga akan kembalikan berlipat kali ganda. Itu sudah terbukti. Saya sering ceritakan ya, tempat minuman kalau dituang sudah penuh pasti akan berhenti. Tapi kalau ini tadi penuh, ini tadi tidak dialirkan kembali, Tuhan mau tambahin lagi itu gimana? Nah, tinggal kita anak-anak Tuhan berani tidak kita ini nanti melangkah mengambil bagian dari air ini tadi untuk dibagikan Tuhan. Kita diajarkan Tuhan banyak hari, dan hari ini saya akan memberikan 3 hal di mana ini tadi roh kebenaran yang memimpin kita ini untuk memasuki tahun 2023 ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Manusia boleh merencanakan yang macam-macam, punya mimpi, ya. Paul itu sering ngelak-ngelak saya, ngajak saya, kamu dulu orang bermimpi, doa ya syukuri nggak ya, orang jalur sih gede, wah gitu ya. Tapi dari hal itu setelah Paul dikatakan, oh ternyata saya punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, tidak ada salahnya. Dan lagi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi anak kita. Kalau mungkin saat ini pekerjaan sedang lesu, keuangan sedang lesu, pekerjaan juga tidak menetap, Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Boleh merencanakan hidup kita. Ayo kita mulai, yang belum punya rumah minta rumah, yang ingin mobil minta sama Tuhan. Tuhan kita luar biasa kok, pasti diberi. Jangan wah nanti beli mobil ngisi bensinnya gimana? Ya kan? Nanti beli bannya gimana? Kalau sudah sekian tahun, semua pasti Tuhan itu cukupkan. Saya dulu ya suka mikirnya seperti itu. Wah manusia itu pemikirannya wajar sekali ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan berimani tahun ini 2023. Kalau kita boleh memperkatakan kebenaran, maka pikiran kita ini akan dibuka, akan disingkapkan dengan pikiran yang sehat. Ya, jangan lagi punya pikiran yang negatif. Dan mulai ayo melangkah dalam tahun 2023. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mungkin resek mereka kabeh. Kemarin seperti saudara saya, dikiri-kiri kayak gini kok resek kabeh. Tapi ternyata di balik semua itu, kalau kita mau menunggu dan menanti apa yang jadi kehendaknya Tuhan, wah luar biasa. Itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tahun 2023 kita langkah bersama, pasti ada kemenangan dan sukacita yang luar biasa. Saya kemarin juga bingung, tahun 2023 ini kok susah sekali, barang-barang kok cari susah sekali. Tapi orang itu loh minta order,
Wow, sampai bahkan belum ada Pak sampai nolak seperti itu. Dan seperti dulu barang disediakan Tuhan luar biasa. Sekarang ini kok cuma sedikit-sedikit. Tapi dari perjalanan awal yang seperti itu, saya tidak percaya. Di tengahnya, endingnya, nantinya, wah, saya percaya Tuhan pasti akan yang luar biasa. Bersetiap yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua dikatakan di sini di dalam Lukas 14 ayat yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Firman-Nya jelas ya. Kita yang direndahkan akan ditinggikan. Tapi kalau kita meninggikan diri maka kita akan direndahkan. Ayo kita belajar sekarang ini akan menggenapi firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan membawa kita pada kesuksesan lepas kesuksesan yang luar biasa. Jangan pernah kita ini mengandalkan kekuatan kita. Kalau orang kaya itu mungkin ya, kalau orang kaya mengandalkan kekuatannya. Lu aku ini loh, aku bisa beli ini. Wah, mungkin mobilnya sampai segudang. Tapi kebahagiaan itu loh tidak menjamin. Di sini kita percaya bahwa kalau kita ini direndahkan, kita akan ditinggikan. Luar biasa sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo terus melangkah bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga, kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Mu dan engkau tidak menyangka namaku. Di sini yang tertutup akan dibukakan. Ya, saya tidak percaya. Saya minta yang mulai tertutup mungkin untuk pekerjaan, keuangan, kandungan. Saya yakin tahun ini pasti dibukakan Tuhan karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kita yang rendah akan ditinggikan, dan yang tertutup pintu itu dibukakan. Wow, luar biasa sekali ya. Maka imani tahun 2023 kita anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan. Tetap bersyukur dan melakukan firman-Nya. Itu yang perlu kita garis besar ya. Kita garis bawahi bahwa anak-anak Tuhan pasti tahun 2023 akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Bisa kita percaya. Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Dia menebus dosa kita. Yang kita harusnya berdosa kita diangkat. Ya. Dan kita harusnya bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Ada pujian ini sangat bagus ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagu ini menjadikan lagu di mana kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menepati, dan Dia tidak akan mengingkari seperti pujian tadi. Tuhan juga menepati janji-Nya. Inilah bagi pulau semua lagi ya Bu ya.
Saya punya yang luar biasa. Jadi mari kita mulai tahun 2023 kita melangkah bersama Tuhan. Karena ada roh kebenaran di dalam diri kita. Dan itu semua nanti akan disimpulkan. Tuhan yang akan berbicara buat setiap hidup kita masing-masing. Kalau kita ini tetap berharap mentaati firman-Nya, senang hidup dengan Tuhan, adakan ujian penyembahan yang meninggikan nama Tuhan, meninggikan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa bisa ditambahin? Putih tadi Pak. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau bantu kami ya Tuhan untuk dapat melakukan dan menginkarnasi firman agar daging dalam hidup kami, supaya kami dapat memuliakan nama. Berkati Ibu Yayu yang sudah melayani kami, dan kami mohon penyertaan-Mu yang sempurna, menyertai pelayanannya, menyertai seluruh tugas panggilannya, memberkati keluarga, suami, anak, mantu, dan seluruh keluarga besarnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kiranya kami terus bertumbuh, karena terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang hidup dari pribadi-Mu, dari firman-Mu, dan dari Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Yayu. Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan itu pas tahun baru Imlek. Betul ya? Ya. Tahun baru Imlek 2574 Konsili. Saudara, suku Tionghoa itu sudah masuk rumpun Bhinneka Tunggal Ika. Dan minggu depan pas minggu keempat, pekerja yang melayani dan pengurus biasanya selalu ada, atau jemaat juga seluruhnya setiap minggu keempat itu memakai dress code budaya Nusantara. Dan keberadaan suku Tionghoa sudah termasuk di dalamnya. Oleh karena itu minggu depan dress code kita adalah pakaian budaya Nusantara yang bernuansa Imlek. Nah, nuansa Imlek itu pertama ditandai warna merah. Saya nggak tahu artinya apa, saudara. Ya, tetapi orang Tionghoa itu memang karakternya kuat.
berpakaian dress code yang bercorak warna merah. Merah artinya banyak merahnya. Saudara, karena kadang-kadang kita ada yang berargumentasi pakaian merah, tapi dilihat hijau semua. Terus ketika ditanya, loh, kok kamu hijau? Ya ini ada titiknya merah di sini. Jadi lebih banyak merahnya. Itu satu. Syukur kalau punya pakaian yang memang dari budaya Tionghoa. Ya. Kemarin ketika kami keluar, saudara, dan kebetulan kan di balai kota itu sudah merayakan tahun baru Imlek itu. Banyak kelinci di sana. Tetapi juga banyak setannya di sana. Itu orang-orang yang berpakaian setan ya. Ada kuntilanak, ada apa. Herannya manusia sekarang sangat bersahabat dengan setan. Banyak yang minta foto sama kuntilanak dan sebagainya. Nah, saudara, kami berusaha, saya itu cari dulu punya topi yang ada rambutnya panjang itu. Cuma sudah nggak tahu kemana topi itu. Kemarin belum tanya, belum melihat, nggak ada. Adanya barongsai, adanya neon. Ya. Jadi syukur kalau ada yang punya pakaian Chinese. Kalau memang semangat mau beli juga boleh. Karena kemarin pada waktu budaya Nusantara kan ada yang khusus pakaian Batak, ya. Dan dapat kado itu, dapat hadiah. Jadi besok itu berpakaian budaya Nusantara yang coraknya Imlek. Hari ini kita sudah Imlekan di atas saya ini ya. Itu untuk minggu depan. Jelas ya, saudara. Saya rasa itu aja ya. Bentar kita berdoa juga untuk rapat pengurus. Kami akan rapat di urun-urun Ugul Purun. Itu daerah Klaten ke arah Kaliurang. Kami akan rapat di sana untuk merapatkan program pelayanan yang baru supaya berjalan ke depan tahun pelayanan kita lebih terarah, sasarannya lebih jelas. Dan dalam rangka kerjasama dengan Gereja Isa Masih Jemaat Klaten, maka kami sudah memutuskan tahun pelayanan kami menyesuaikan bersama koordinasi dengan GIA Klaten. Jadi tidak dari Paskah ke Paskah, tetapi dari Januari sampai Desember. Dan moto pelayanan tahun ini, motonya adalah Jehovah Shalom. Tuhan hadir di sana. Tujuannya adalah supaya ibadah-ibadah kita juga termasuk keluarga, suasana di keluarga, suasana di tempat kerja, di mana kita ada, di situ Tuhan ada. Di mana kita bersekutu, di situ Yehova Shalom, Tuhan hadir di situ. Sehingga keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen itu dampaknya makin kuat. Karena kehadiran Yesus
Yesus Kristus juga nyata di dalam kehadiran kita. Itu motonya, Yehova Shammah. Sehingga nanti kita akan mohon kepada Roh Kudus sehingga ibadah-ibadah kita itu makin berinspirasi, makin kuat semangatnya, karismatik. Ya, GIA itu termasuk rumpun gereja Pentakosta modern. Kalau Pentakosta kuno itu memang Roh Kudus bekerja, saudara, mujizat terjadi, kuasa Tuhan bekerja, tetapi ibadahnya tidak penuh sukacita seperti karismatik. Saya pendeta Pentakosta kuno. Kalau berdoa gereja Pentakosta itu penyembahannya itu begini, saudara. Haleluya, haleluya. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Itu penyembahan. Kalau glosolani juga karismatik beda, saudara. Bahasa roh, ya, sukacita, menari-nari, jingkrak-jingkrak, tapi orang kesurupan, ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, corak ibadah kita akan mengarah kepada aslinya gereja Isa Mati. Jadi kita perlu berdoa dan kita selalu minta setiap ibadah bisa mengalami lawatan mujizat Tuhan. Saudara, di gereja ini terus terang 6 tahun saya ada di sini, kan jarang memanggil orang maju ke depan untuk didoakan. Terus pertanyaan saya sendiri, kapan mujizat dilakukan? Kapan jamahan Tuhan dialami? Wah, tidak pernah dipraktekkan. Masing-masing sungguh bergumul sendiri. Ya, paling-paling yang sakit siapa angkat tangan di tempatnya didoakan. Itu nenek pendetanya eling, saudara. Nah, nanti kita minta Roh Kudus bekerja. Yehova Shammah, Tuhan ada hadir di ibadah kita. Tuhan melakukan mujizat. Jadi nanti berdoa, saudara, untuk rapat pengurus. Kita akan rapat bersama-sama dengan Klaten di ugul-ugul Pepurun itu, supaya kami betul-betul bisa menurunkan program pelayanan yang full karismatik. Amin. Setelah ibadah ini nanti pengurus yang sudah menerapkan untuk ikut hadir akan berangkat langsung ke ugul-ugul Pepurun. Itu saja. Apakah dalam minggu ini ada yang berulang tahun? Kalau ada, silakan maju ke depan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa dulu untuk pokok-pokok tadi. Tuhan, kami bersyukur untuk kondisi hari-hari ini. Engkau ada bersama kami, Yehova Shammah. Engkau hadir dalam pergumulan hidup kami. Engkau hadir menyatakan dirimu, menyatakan kuasamu, dan kami rindu Tuhan sepanjang hidup kami, tanpa batas waktu, Engkau terus-menerus menyatakan kuasamu karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami alami, ya Tuhan.
Kami mohon kiranya ibadah, kuasa ibadah itu juga kami alami. Sehingga di tengah-tengah ibadah kami bukan sekedar melakukan tata cara ibadah sebagaimana diatur oleh liturgi gereja, tetapi kami rindu dalam ibadah kami, acara Tuhan yang kami masuk di dalamnya dan mengalami apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Tuhan, sehingga kami betul-betul mengalami semakin nyata Engkau, semakin nyata kuasa-Mu, semakin nyata mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang terbuka dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk rapat yang akan dilakukan nanti di Ugul-Ugul Kepurun. Pengurus kami bersama dengan Klaten akan bertemu di sana dan kami akan berkoordinasi untuk menyusun program pelayanan yang penuh dengan kehadiran-Mu, sehingga kami betul-betul dipuaskan oleh karena Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati perjalanan kami dari Klaten menuju ke Ugul-Ugul, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kami tiba dengan baik, fellowship dengan baik, saling mengenal satu sama lain dengan lebih akrab, hubungan yang penuh dengan kasih dari Tuhan akan membawa kami kepada kesatuan iman, membawa kepada kami kesatuan hati dan roh, sehingga di dalam kesatuan kami akan betul-betul mengalami pertolongan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami rindu pertolongan-Mu terus terjadi. Dan kami rindu kami membawa dan menjadi arak-arakan kemenangan Kristus yang nyata dilihat dan ikut dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami menjelang pemilu tahun depan. Tuhan, kiranya Engkau mengendalikan suasana, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan di negara kami. Seluruh bagian negara kami ada di dalam kendali-Mu, sehingga terjaga aman, tertib, dan kesejahteraan yang dicita-citakan sebagai bangsa tercapai, makin tercapai, dan terjadi oleh karena kemurahan. Kami menyerahkan presiden kami ke dalam tangan-Mu, berkati dengan perlindungan-Mu, kesehatan-Mu, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai akhir masa jabatannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang saudara, mari kita angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Saudaraku, pulanglah dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terimalah penyertaan-Nya yang ajaib, menjadi sumber kehidupanmu, menjadi daya gerak, karena Tuhan yang terus bergerak di dalam hidupmu akan membawa engkau kepada sasaran-sasarannya, sehingga engkau akan melihat hal-hal yang belum pernah engkau lihat, akan mengalami hal-hal
alami sebelumnya. Karena perjalanan kita tidak dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Dan Tuhan mengaruniakan kepadamu segala berkat sorga yang sudah disediakan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesusahan kita tidak menimpa aku. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.